Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pengadukan pupuk pada areal bedengan supaya tercampur merata dengan tanah dan biar homogen. Kemudian yang kedua, proses bagaimana merapikan bedengan, yang mana pada bedengan ini itu masih kurang tinggi ya kawan-kawan, apalagi di tanah yang fraksi liat ya, sehingga kita harus menambah tinggi bedengan. Jadi proses pengadukan pupuk sekaligus proses pembajakan drainase ya, karena pembajakan singkal dengan menggunakan traktor itu tidak cukup mampu untuk membajak singkal sampai kedalaman 20 cm. Jadi sehingga ketika tanah parit sudah naik, itu masih menyisakan lapisan tanah yang belum terolah, sehingga harus diolah kembali dengan menggunakan kultivator. Jadi tanah yang sudah diolah dengan menggunakan kultivator di bagian drainase atau paritnya itu diangkat naik di areal bedengan, sehingga bedengan itu tingginya bertambah, kemudian paritnya sedikit lebih dalam ya kawan-kawan. Jadi kita membuat bedengan itu sekitar 30 cm sampai 40 cm ya kawan-kawan. Lebih tinggi sebetulnya lebih bagus, apalagi jika tanahnya liat seperti tanah yang berada di lahan saya kawan-kawan. Ini merupakan tanah yang sangat liat ya, apalagi ketika tanahnya dalam keadaan basah, dia sangat liat. Ketika tanahnya dalam keadaan sangat kering, dia sangat keras ya kawan-kawan. Proses pengadukan pupuk ini dilakukan setelah penaburan dolomit, kemudian penaburan pupuk kandang, dan setelah itu pengadukan pupuk. Jadi saya tidak menggunakan pupuk kimia ya kawan-kawan pada saat pemupukan dasar, jadi full organik. Jadi proses pengangkatan tanah dari drainase atau parit ke areal bedengan itu menggunakan cangkul ya, menggunakan cangkul juga menggunakan skop. Jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, tanah yang berada di areal paritnya itu masih seperti bongkahan-bongkahan, masih belum gembur ya, karena itu tidak sampai bajak singkal traktor itu tidak sampai ke dalaman itu ya kawan-kawan, sehingga ini merupakan pengolahan yang pertama ya untuk lapisan paritnya ini, sehingga bongkahan masih terlihat. Tanah di areal saya lihat, untuk supaya tidak cepat padat itu tidak jadi masalah ketika masih ada bongkahan seperti itu ya kawan-kawan, sehingga untuk percepatan pemadatan tanah itu tidak berjalan begitu cepat ya kawan-kawan. Nah, ini penampakan atau tampilan setelah melakukan pembajakan dengan kultivator, dan ini proses bagaimana merapikan bedengan ya, dengan sebuah bilah bambu ditarik rata, jadi permukaan bedengan nantinya itu rata ya kawan-kawan. Lebar bedengan ini sekitar 1 meter, panjangnya menyesuaikan dengan lahan ya kawan-kawan, karena ini lahan sawah, dan tingginya sekitar 30, rata-ratanya 30 ya kawan-kawan.
namun ada beberapa bedengan yang tingginya sampai 40. Ada juga beberapa bedengan yang mungkin hanya sekitar 20 sentian tingginya ya. Dan mulsa yang akan saya gunakan itu sekitar 120 lebarnya ya kawan-kawan. Dan untuk dosis pupuk yang saya gunakan kemarin itu sekitar 4 ton lebih, 4,5 ton lebih ya kawan-kawan, untuk pemupukan dasarnya. Untuk luasan lahan sekitar 2000 meter ya, atau 1/5 hektar. Setelah proses meratakan permukaan bedengan, kita tepuk-tepuk semacam ini ya kawan-kawan, baik itu menggunakan skop ataupun cangkul untuk merapikan atau menghaluskan bagian permukaan bedengan, sehingga pada saat proses pemasangan mulsa itu tidak ada benjolan-benjolan ya kawan-kawan yang bisa merusak mulsa. Dan pemasangan mulsanya akan tampak lebih rapi ya, bedengan pun tampak lebih rapi. Jadi setelah proses ini kita pasangi mulsa ya kawan-kawan. Nanti di video selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana proses pemasangan mulsa dengan menggunakan jepitan, baik itu jepitan plastik, jepitan bambu, dan bagaimana cara pembuatan jepitannya. Nah, ini prosesnya ketika menggunakan cangkul ya. Setelah bedengan jadi seperti ini ya kawan-kawan, ini harus tersiram air hujan ya kawan-kawan sebelum pemasangan mulsa. Jadi kondisi bedengan sebelum penutupan mulsa itu kondisinya dalam keadaan basah. Sehingga suhunya nanti tidak terlalu tinggi ya ketika dalam kondisi kering. Baru kita pasang mulsa itu suhunya sangat tinggi. Jadi untuk mencegah suhu yang sangat tinggi itu kita pasang bedengan dalam kondisi pasang mulsanya itu dalam kondisi bedengan basah. Nah, ini sawah bagian bawah ya yang belum ditepuk-tepuk atau dirapikan, cuma sudah diratakan. Oke, cukup sekian. Wassalam.